Shalom. Kembali lagi bersama kami dalam program podcast Ngepray. Ngobrol bareng Pemuda Remaja Advent Santuy MT Haryono 1. Yes. Oke Go, tapi sebelumnya udah lama banget gak sih Go kita Sudah lama banget tidak berdiskusi mengupas satu topik gitu di dalam podcast ini. Iya, exciting gak sih? Exciting banget dong. Yeah. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengawali dengan doa terlebih dahulu. Oke, kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang tinggal di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan menjaga, melindungi kami hingga sampai saat ini. Ya Bapa, pada saat ini kami akan membahas mengenai topik pada hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami, memberi kami hikmat, dan biarlah ini boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Inilah doa permohonan kami, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Go, kira-kira topik yang mau kita diskusikan apa sih hari ini? Tentang penginjilan ya kalau nggak salah. Perjalanan penginjilan. Tapi sebelumnya kita udah kenalan belum sama iya, pemirsa-pemirsa di rumah? Kayaknya kita harus perkenalan dulu nggak sih? Iya, boleh dari kakak duluan deh. Perkenalkan, nama saya Natalia Samalagi. Boleh teman-teman panggil Nat. Kalau yang di samping saya siapa ya namanya? Samping kiri kan? Iya betul. Oke, nama saya Diargo Areta Masinura, tapi biasa dipanggil Gogo. Salam kenal. Oke. Iya. Berbicara mengenai perjalanan penginjilan. Ini menarik nih Go, karena pastinya perjalanan tuh udah banyak hal-hal yang dilalui gak sih? Betul. Banyak pengalaman. Terus penginjilan juga kalau menurut saya ya. Iya. Penginjilan itu kalau secara garis besar merupakan tugas kita gak sih Go? Iya. Tapi sebenarnya gak harus terus-terusan berkhotbah, gak dari itu aja. Tapi dari kehidupan kita sehari-hari juga gak sih? Betul, kita harus bisa menunjukkan bahwa kita ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Betul. Iya. Tapi supaya lebih dalam lagi, ya, kita langsung aja dulu perkenalan ke narasumber. Oke, mungkin dari yang pertama ada siapa Go? Boleh Pak Pendeta Gembala MT Haryono 1 memperkenalkan dirinya. Silakan. Baik, terima kasih pertemuan kita sore hari ini. Saya Pendeta Rimon Sianipar sebagai Gembala Jemaat di Jemaat MT Haryono 1. Semoga sore ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Selamat datang Pak Pendeta di podcast Ngepray. Tapi kayaknya di sebelah Pendeta Rimon ada siapa ya Go? Karena Pendeta nggak sendiri nih. Silakan Kanat. Satu lagi ada anggota majelis dari MT Haryono 1 juga, yaitu mewakili Departemen Pelayanan Perorangan. Bapak, langsung aja ke Bapaknya, silakan. Oke, terima kasih Natalia, terima kasih Gogo. Iya. Selamat sore Pendeta. Perkenalkan, saya Jimmy Tokyo, anggota awam yang kebetulan tahun ini melayani sebagai anggota majelis yang membidangi pelayanan pengorangan, dan tugas pokoknya di situ adalah penginjilan. Penginjilan. Demikian perkenalan dari saya. Jadi sangat cocok ya narasumber kita pada dengan topik ini. Kita pada hari ini. Iya. Tapi supaya tidak terlihat terlalu formal, aku boleh panggil Om Jimmy Om ya, nggak masalah kan? Kalau Pak Pendeta tetap Pak Pendeta. Iya, Pak Pendeta tetap Pak Pen. Oke. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama gak sih Go? Oke, kalau apa begitu kira-kira? Aku langsung tanyain aja ya. Mengapa harus ada penginjilan? Mungkin dari Pak Pendeta duluan yang boleh jawab. Kita harus tahu dulu kata penginjilan itu diambil, kata dasarnya adalah Injil. Injil itu kita harus tahu adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang Yesus Juru Selamat. Jadi kita harus mengerti Injil itu hanya satu. Alkitab katakan
Tidak ada Injil lain, yaitu tentang Yesus. Nah, penginjilan adalah memberitakan kabar baik itu kepada dunia. Itulah arti daripada penginjilan. Jadi kalau dikatakan penginjilan berarti memberitakan, mewartakan kabar baik kepada dunia. Kira-kira seperti itu. Wah, kalau dari pendeta yang jawab kesannya seperti langsung sudah sempurna. Iya, sudah sempurna ya. Harusnya kita mungkin mulainya dari Om Jimmy dulu tadi ya. Tapi nggak apa-apa. Siapa tahu kan ada hal baru yang disampaikan nanti sama Om Jimmy. Betul. Mungkin kita langsung tanya aja. Gimana kira-kira menurut Om Jimmy penginjilan itu? Penginjilan. Jadi jelas apa yang sudah disampaikan pendeta itulah yang menjadi dasar kan. Memang kalau ditarik lagi ke bahasa Inggrisnya, penginjilan itu kan kalau kita sering dengar kata evangelisasi. Evangelism lah bahasa ininya. Tapi intinya di situ adalah memberitakan kabar baik juga. Karena kenapa harus ada penginjilan? Karena tadi sudah disampaikan, itu adalah tugas daripada setiap orang Kristen. Dan tugas itu melekat kepada perorangan, kepada komunitas kita, sesama anggota gereja, bahkan itu menjadi satu departemen ya pendeta ya, di organisasi. Jadi itu pentingnya penginjilan dalam kehidupan kita. Oke. Dan kebetulan ini tepat juga ya, sesuai dengan departemen yang Om Jimmy pegang saat ini. Betul. Iya. Oke. Mungkin boleh lanjut ke pertanyaan. Mungkin kita boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana penginjilan sangat berpengaruh di dalam tumbuh kembangnya suatu gereja dan kapan kira-kira harus sebuah penginjilan itu dilakukan? Dari Om Jimmy dulu. Dari Om Jimmy juga. Iya. Bukan pendeta ini. Karena pastinya program kerja Om Jimmy terkait dengan penginjilan ini kan. Kurang lebih. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya tadi itu adalah bagaimana pengaruh pengaruh penginjilan itu terhadap tumbuh kembang gereja. Singkatnya begini, kalau gereja yang tidak menginjil, berarti gereja itu tidak bertumbuh. Betul pendeta ya? Iya. Tidak bertumbuh. Kemudian yang kedua, kapan harus penginjilan itu? Kalau bagi saya sih secara pribadi, semenjak orang itu mengerti, ini tidak melihat usia, bahwa dia adalah pengikut Kristus, dia adalah seorang Kristen, tanggung jawab itu sudah melekat. Sebagai contoh, anak kecil di sekolah Sabat itu, mereka diajarin menginjil kan, memberitakan kabar baik apa yang mereka sudah tahu mengenai apa yang mereka yakini, kabar baik tentang Yesus Kristus. Itu jadi kalau kapan, sejak dari masih usia dini sudah menginjil. Kalau mungkin meningkat lagi kepada status dalam kegerejaan, pada saat sudah menjadi anggota jemaat, mau tidak mau itu sudah harus menginjil. Tanpa harus menjadi anggota jemaat pun sudah harus menginjil. Itu kalau dari versi saya. Pendeta Albeng. Berarti tanpa disadari sebenarnya ya itu udah jadi tugas kita dari lahir, hanya cara penginjilannya nanti yang berbeda-beda nggak sih? Betul. Dan memang sudah harus diperkenalkan dari sejak kecil, begitu ya Om. Kalau menurut Pak Pendeta gimana nih? Iya, jadi dua ayat yang berhubungan dan saling mendukung di dalam Matius 28 ayat 19, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Terhubung dengan Markus 16 ayat 15, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Makhluk di sini sebenarnya adalah manusia, tapi makhluk itu adalah maksudnya mereka yang belum menerima kebenaran. Bawa menjadi murid Yesus. Artinya jadikan orang itu mengenali Yesus untuk mendapatkan kabar baik. Damai sejahtera menjadi bagian orang yang menerima kabar baik itu. Nah, hanya Yesuslah kabar baik itu. Tidak ada yang lain. Tadi saya katakan di dalam yang pertama tadi, dalam Galatia 1 ayat yang ke-7, tidak ada Injil lain. Ya. Ada mengajarkan Injil yang lain. Tapi dikatakan hanya satu Injil, yaitu apa? Tentang Yesus. Di luar itu adalah tidak baik, tidak benar. Jadi dalam hal ini, kenapa menyampaikan kabar baik ini kepada seseorang untuk memperkembangkan pertumbuhan kerohanian setiap orang, sehingga
bertumbuhlah gereja itu. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang bertambah keanggotaan karena mereka menerima kebenaran, bukan hanya karena lahir. Tapi dengan apa? Dengan bertambahnya menyebar luaskan ini kebenaran, banyak orang masuk, itulah penginjilan yang efektif di gereja. Kalau tidak, gereja akan mati. Ya, gereja akan mati. Jadi oleh sebab itu makanya perlu sekali penginjilan. Siapa yang mau menginjil? Bukan hanya pendeta. Dikatakan di dalam Matius 28 itu, setiap orang yang sudah menerima Yesus, ajar mereka supaya mereka juga ikut menginjil. Jadi setiap orang yang telah terima Yesus, nah sekarang saya ajar dulu orang supaya dia kenal kebenaran, kenal Injil. Dia terima Injil, dia terima Yesus. Nah sekarang diajar lagi supaya dia mengajar kepada orang lain. Seperti multi level, dari saya ke satu orang, dari satu orang ke yang lain. Inilah berkesinambungan. Jadi sehingga tidak pernah putus penginjilan itu. Kira-kira seperti itu. Menarik ya. Jadi seperti penginjilan ini seperti sistem regenerasi daripada gereja itu sendiri ya. Supaya tetap ada anggota, tapi juga supaya ya yang dikatakan Pak Pendeta tadi dari buku Matius bahwa tugas kita untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia supaya Tuhan Yesus datang lebih cepat lagi. Seperti itu kan. Nah, kalau dari tadi kita sudah membicarakan tentang teori. Sekarang di sini gue ingin bertanya tentang aplikasi. Bagaimana awal mula perjalanan penginjilan dari Pak Pendeta dan juga Om Jimmy masing-masing. Jadi awal mulanya itu seperti apa sampai bisa memiliki iman yang kuat sekarang. Begitu kan. Dari Om Jimmy duluan mungkin. Oke. Jadi untuk penginjilan secara pribadi yang saya ingat ini adalah sejak saya masih kecil. Jadi bukan pada saat sekarang sudah kebetulan membidangi departemen penginjilan, tapi sejak kecil karena memang itu dibiasakan. Saya tinggal waktu masih kecil di sebuah provinsi, sebuah kabupaten. Sekarang sudah jadi provinsi yang saudara-saudara kita dari mayoritas. Penginjilan menjadi melekat dalam kehidupan saya secara pribadi karena sejak kecil saya diajarkan bahwa tugas orang Kristen itu paling tidak ada 3. Mudah-mudahan tidak salah ya pendeta ya. Yang pertama adalah melayani, kemudian yang kedua adalah bersekutu, kita beribadah bersama-sama, dan salah satunya adalah bersaksi. Nah bersaksi ini menginjil. Saya pernah jadi waktu itu kami kalau mau ke gereja itu harus naik angkot. Belum punya mobil waktu itu. Naik angkot. Itu jaraknya kalau boleh tahu Om? 3 kali naik angkot. 3 kali naik angkot dari kabupaten ke kota. Karena gereja hanya ada di kota. Dan perjalanan itu kalau jarak mungkin hitungannya mungkin 40-50 kilometer. Tapi dulu kan transportasi tidak semudah sekarang. Nah, saya ingat kalau ke gereja saya harus bawa Alkitab. Tapi pada saat bawa Alkitab itu pernah saya masukin di plastik. Saya tidak mau itu kelihatan sebagai Alkitab. Tapi dalam perjalanan ke gereja itu saya tergerak. Kalau misalnya saya sembunyikan Alkitab, saya masih ingat. Kalau kamu malu mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan tidak mungkin engkau di hadapan Bapakku di surga. Bapak di surga. Dan sejak saat itu saya ke gereja, saya bawa Alkitab dan saya memang nyatakan. Dan apa yang terjadi? Orang bertanya, kamu mau kemana? Kamu siapa? Kenapa ini? Akhirnya disitulah kesempatan saya tergerak untuk menyampaikan, saya seorang Kristen, saya bergereja di Gereja Mahasiswa Tuhan hari ke-7, dan ini adalah apa yang menjadi dasar dari kepercayaan saya. Dan di situ setiap kali bertemu tidak ada rasa malu lagi saya untuk bawa Alkitab. Dan bahkan kalau saya ini Alkitab punya pendeta ya pendeta. Tapi Alkitab saya kalau saya bawa di sini adalah Alkitab yang masih tercatat tanggal baptisan saya. 26 April. Ini tanggal berapa sekarang ini? 28. Nah, 26 April tahun 1992. Saya dibaptis dan Alkitab itu masih saya pegang. Dan begitu banyak catatan di situ yang mengingatkan saya bahwa disitulah iman saya bertumbuh dan saya tertantang untuk menginjil karena itu adalah tugas sebagai seorang Kristen. Itu kesaksian awal-awal cerita penginjilan. Luar biasa. Bahkan Alkitab dari Om Jimmy aja masih ada sampai sekarang ya Bu. Iya. Kalau Kanat gimana? Alkitab baptisannya masih ada nggak? Masih ada. Masih ada. Tapi
udah ganti. Udah ganti apa? Alkitabnya. Maksudnya Alkitabnya udah diganti, bukan cuma covernya aja gitu. Alkitabnya diganti yang baru. Lain. Yang baru. Iya. Kirain. Oke. Kita lanjut ke Pak Pendeta Rimon. Silakan Pak Pendeta. Mengawali perjalanan penginjilannya gimana nih Pendeta? Iya, jadi saya dulu sebelum kuliah jadi pendeta, saya dulu guru. Lama jadi guru. Saya senang ya, waktu saya mengajar itu SD, saya mengajar per kelas. Tapi waktu mengajar di SMP, saya mengajar matematika. Saya senang matematika. Tapi setelah saya kuliah, ambil teologi, pernah saya mengisi kuesioner. Ya, sebenarnya talenta saya apa? Karunia saya apa? Setelah saya isi kuesioner ini, apa namanya? Peminatan itu ya, kuesioner peminatan. Kuesioner itu kan. Ternyata kesimpulannya saya adalah guru. Saya bilang saya nggak mau jadi guru, saya mau jadi pendeta. Sampai 3 kali saya mengisi kuesioner, bukan kuesioner namanya itu, untuk survei pendeta. Survei ke ke karunia rohani. Karunia rohani saya. Tiga-tiganya apa? Guru. Dengan 3 waktu yang berbeda ini. Setelah saya tamat, saya mulai mengajar. Rupanya saya senang mengajar, ya, mengajar Alkitab. Saya sangat menyukai ini penginjilan ini. Ya, makanya kalau ada orang minta diajar dimanapun, saya senang saya bergaul menyampaikan ini. Dan itulah karunia saya yang tertinggi. Dan saya suka untuk mengajar. Jadi dalam hal ini, setelah saya baca ini, di dalam 1 Korintus pasal 9 menyatakan, celakalah aku tidak aku menginjil. Aku punya karunia itu, kalau tidak aku sampaikan, ya, maka itu celaka. Jadi ini harus kita harus kita minati. Kenapa ini harus kita minati? Karena ini tugas. Tugas dari siapa? Dari guru besar kita, Yesus. Ya, ini bukan dari pendeta. Kita sudah dapat dari Alkitab. Alkitab itu menyatakan Yesus langsung mengajarkan, pergilah. Dan satu yang membuat saya semangat adalah ayat 20 Matius 28 itu, ya, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi kita menginjil ini kalau bukan Yesus yang menemani kita, memberi kuasa, kita nggak akan bisa menginjil. Ya. Oleh sebab itu kita harus menikmatinya. Siapakah yang harus menginjil? Setiap orang yang telah terima siapa? Terima Yesus. Setelah saya terima, bagikan pada orang lain. Karena Yesus katakan, kamu telah menerima dengan cuma-cuma, berikanlah juga dengan apa? Cuma-cuma. Cuma-cuma. Kira-kira seperti itu. Oke. Dari Kak Natalia, ada komentar tambahan? Justru aku mau bertanya nih sama Gogo. Oke. Ini kita balik sedikit ke belakang. Kalau Gogo sendiri tuh pertama kali kenal akan penginjilan tuh kapan kira-kira? Waduh. Kalau aku ya, dari kecil sih, tapi itu cuman sebatas pelayanan di gereja aja, dan itu pun juga kayak lomba ayat hafalan atau mungkin follow the Bible, ya kan, gitu-gitu aja. Kalau sekarang exposure-nya ya lebih di dalam lingkup yang lebih luas karena kan sudah banyak tanggung jawab dan kewajiban kan. Iya, apalagi Gogo juga kan sekarang kalau nggak salah kuliahnya di lingkungan luar juga kan. Iya. Oke. Kalau aku pertama kali mungkin yang aku ingat tuh pas TK ya, masih TK, karena kebetulan Natalia TK-nya bukan di lingkungan yang sama, di lingkungan Advent. Jadi di lingkungan luar, dan yang paling mencolok mungkin ya, ketika mereka ada aktivitas di hari Sabat tapi aku nggak bisa ikut. Nah di situ jadi mama sama papa bilang, iya pokoknya segala aktivitas di hari Sabat itu kita nggak bisa ikut karena kita harus pergi ke gereja. Dan dari situ ya itu pertama kali mungkin bisa mengenal kata-kata penginjilan itu. Tapi just to clarify,
penginjilan itu bukan cuman ke orang non-Advent kan, maksudnya di dalam lingkaran Advent pun kita juga bisa menginjil melalui mengingatkan mereka apa segala. Benar kan Pak Pendeta atau Om Jimmy? Saya boleh duluan. Jadi menginjil kita, ingat, bukan untuk orang lain. Bukan untuk orang lain. Untuk siapa? Diri kita sendiri. Ya. Jangan sampai kata Paulus, aku menginjil, orang lain selamat, aku apa? Terbuang. Ya. Artinya saya suka menginjil karena saya cinta sama Yesus. Jadi saya cinta sama Yesus, kepentingan siapa? Kepentingan saya. Tapi kalau ada orang lain, gogo misalnya mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Ya, kayak yang kami sampaikan ini sekarang adalah bukan untuk kami. Bukan untuk kalian saja, untuk kami. Tapi kalau kalian misalnya merasakan bahwa ini penting, kalian ikut. Jangan ikut kami. Ikut apa? Ikut firman Tuhan. Jadi menguatkan saya, ya, makanya saya banyak hafal ayat-ayat. Kalau saya mengajar Alkitab, KPA, saya bisa mengajar banyak ayat, saya bisa menghafal banyak ayat. Buka di sini. Kenapa? Karena saya sering mengajar. Kalau saya tidak mengajar atau menyampaikan Injil, saya nggak bisa hafal itu ayatnya. Kenapa? Kalau gue bertanya, pendeta, di mana tertulis seperti ini? Saya harus kuasai. Nah, itu harus saya kuasai. Jadi sehingga ini kepentingan saya. Makanya saya merasa hidup ini tidak ada artinya kalau bukan karena Yesus. Jadi itu sebabnya saya bagikan pada orang lain. Ya mudah-mudahan orang lain mau mendengar. Pemirsa, mudah-mudahan ada yang bisa mendengarkan. Ya, silahkan. Kalau perlu kontak kami. Nah, ini sekarang ada seseorang sekarang yang kami komunikasi dengan seseorang, ya, anggota dewan. Senang dia. Ya, bahkan saya tidak tahu kapan nomor saya ada sama dia. Ya, waktu bagi-bagi nomor, saya suka nomor saya. Waktu dipencet, udah ada nama saya di dalamnya. Kapan nama Bapak Pendeta ada sama saya? Kapan nomornya ada sama saya? Saya nggak tahu. Kapan kita pernah bertemu? Artinya kita senang kalau orang lain bisa mendengarkan firman Tuhan. Makanya pemirsa juga kalau perlu hubungi kami. Kami akan datang untuk melayani. Ya, dimanapun saudara berada, kami akan coba untuk melayani. Kalaupun misalnya di luar kota, kami akan hubungi seseorang yang bisa berhubungan dengan saudara. Mau di mana? Mau di luar kota, di luar negeri, kami punya koneksi dengan mereka. Jadi dalam hal ini bukan untuk kepentingan pemirsa atau dengan host, kepentingan saya ini penginjilan. Ya, makanya saya senang. Ya, hanya waktu saya kadang-kadang nggak bisa ikut podcast ini. Saya senang untuk membagikan seperti ini. Jadi itulah kesaksian kita. Tujuannya adalah untuk kepentingan saya lah kita menginjil. Kalau dari Om Jimmy apakah ada tambahan? Iya, selaras dengan apa yang disampaikan pendeta. Jadi penginjilan ini kalau tadi mau dipisahkan antara di luar dan di dalam, jadi sebenarnya penginjilan itu bermula untuk diri kita sendiri. Kan kita mau memberitakan kabar baik yang kita ketahui loh ini. Iya. Iya, yang kita ketahui. Wah, kabar baik bahwa saya sudah diselamatkan. Kabar baik bahwa saya sudah menerima berkat-berkat dari Tuhan. Nah, apakah kabar baik itu kita simpan sendiri? Kalau pendeta bilang tadi 1 Korintus 9 ayat 16, bagian belakangnya itu dikatakan apa? Celakalah kalau aku tidak memberitakan Injil. Tetapi bagian pertama di ayat yang sama itu dikatakan ini, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai kesempatan untuk memegahkan diri. Sebab itu merupakan keharusan bagiku. Keharusan itu apa? Untuk memberitakan Injil. Sehingga itu sebenarnya balik kepada seharusnya sudah menjadi apa? Bagian dari kehidupan. Coba bayangkan, penginjilan samakan dengan bagian dari kehidupan kita mau makan, kita mau berdoa. Itu sudah jangan lepas. Jadikan gaya hidup. Mau dari masih kecil sampai nanti tua, sampai sudah tua, sudah mau, kalau di lagu apa katanya? Sampai nanti menutup mata melepas nyawa dari raga, kita sudah berpisah dari raga, itu bagian yang tidak bisa kita lepaskan menginjil terus menerus setiap waktu dan jadikan bagian daripada gaya hidup kita pada saat di pekerjaan, pada saat masih kuliah,
pada saat bergaul, pada saat dalam perjalanan. Bagikan kabar baik apa yang saudara tahu. Tidak hanya sekedar, saya bagikan mengenai hari Sabat ya pendeta ya. Saya tidak makan ini, tidak hanya sebatas itu. Tapi kan kabar baik ini adalah Yesus sudah datang, mati bagi kita, bagi manusia, mau menyelamatkan orang berdosa, dan Yesus mau semua orang, tidak ada satupun yang ketinggalan untuk selamat. Itu kan tujuan utamanya ya Bapak Pendeta. Kira-kira itu tambahan dari saya. Sehingga mau keluar mau ke dalam, ini tinggal cara kita memandang. Tetapi bagaimana kita sendiri selamat, kita dapat kabar baik, kita bagikan kepada orang-orang. Natalia ada orang yang sahabat yang baik, tetapi dia belum tahu apa mengenai kebenaran ini. Apakah tidak tergerak hati untuk saya pengen sahabat saya yang baik ini juga tahu yang saya tahu, dan saya pengen ketika saya diselamatkan masuk ke kerajaan sorga, sahabat saya juga ini masuk. Itulah prinsip yang kita harus pegang untuk memberitakan Injil ini, menjadi penginjil. Tambahan dari saya. Oke, berarti memang pentingnya untuk diperkenalkan dari sejak kecil ya, Bu. Iya, sejak kecil. Tangkap dari Om Jimmy tadi. Tapi yang aku tangkap tadi adalah sampai lupa, saking panjang ya penjelasan sampai lupa tadi aku pertama nanya apa. Tapi di luar dan di dalam tadi saya ingat. Iya, penginjilan di luar sama di dalam. Tadi saya tanya apakah penginjilan itu penginjilan ketika kita bersaksi kepada orang-orang yang non-Advent, atau penginjilan itu juga bisa ketika kita bersaksi dengan di dalam lingkungan yang sama. Tadi kan saya katakan bahwa saya kan sudah sampaikan tadi sebelum ditanya tadi sudah sampaikan bahwa itu untuk kepentingan saya, penginjilan untuk kepentingan saya. Kalau saya berkhotbah di gereja, saya dulu berubah. Ya, kalau saya berkhotbah sesuatu hal tentang kerendahan hati, tapi saya sombong, berarti kan itu nggak nyambung kan? Ya, betul. Harus kalau saya khotbahkan kerendahan hati, maka harus saya juga harus rendah hati. Kalau saya sampaikan mengenai kesabaran, saya juga harus sabar. Jangan nanti habis khotbah saya marah-marah, nggak sinkron antara khotbahnya kan? Iya. Tapi yang pasti itu bertumbuh dalam diri saya dulu. Ya, makanya tadi penginjilan bukan hanya keluar, di dalam. Jangan misalnya kita masukkan orang dari luar ke dalam, dari dalam keluar lagi. Ya kan? Makanya harus dari dalam, dari luar ke dalam dulu, di dalam diolah baik-baik. Kalau orang sudah terima Yesus, maka dia bertumbuh dan keluar. Nah, kebetulan ya ini pemirsa juga ikuti nanti hari Sabtu Sabat ini saya khotbah. Mantap. Ya, menggantikan ya. Tolong nanti perhatikan ini khotbah saya dari Yohanes pasal 4. Ya. Yaitu wanita di tepi sumur Jakub yang dianggap sebagai wanita tunasusila. Pada waktu dia terima Yesus, percaya sama Yesus, apa yang dilakukan? Bukan hanya dirinya sendiri yang diselamatkan, dia ajak tetangganya satu kota. Ya. Jadi artinya Yesus nggak perlu ke kota itu dulu dengan dirinya sendiri dulu, ya. Artinya dengan orang yang dekat dengan dia. Orang ini yang kemana? Ke tempat. Jadi makanya di gereja pun ada khusus penginjilan di dalam. Kalau di dalam sudah kuat, artinya sudah penuh ini, baru disebarkan pada orang lain. Jadi kalau kalian belum menginjil, menurut anggapan saya kalian belum berisi Injil itu. Kalau udah berisi pasti harus semangat memberitakan pada orang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi usahakan setiap orang yang terima Yesus, ajar mereka untuk melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Apa itu? Membawa orang kepada Yesus. Itulah tugas utama kita. Tugas setiap umat Tuhan haruslah membawa orang kepada Yesus, karena Yesus pun datang dari surga hanya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke. Kira-kira sudah bisa didapat ya intinya tadi ya? Iya, sudah. Oke. Mungkin kita boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau tadi iya. kita sudah bertanya bagaimana Om Jimmy mengawali perjalanan penginjilan ini, kira-kira yang ditemukan tantangan-tantangan apa di sepanjang perjalanan itu? Boleh dari Om Jimmy dulu mungkin. Oke.
Tantangan pasti ada ini. Yang paling pertama tantangan adalah pasti malu. Ini malu. Malu mau menyatakan Injil itu, menyatakan kebaikan Tuhan, atau menyatakan saya itu sebenarnya seorang pengikut Kristus. Yang tadi saya kasih contoh, saya pertama waktu itu alasan kenapa saya bungkus plastik Alkitab saya karena saya malu, saya bawa Alkitab. Tapi itu berbeda ketika kita sudah memulai. Saya sering katakan kepada teman-teman bahwa menginjil itu membuat hidup lebih berwarna. Menginjil itu membuat hidup lebih berwarna, lebih banyak tantangan, lebih banyak kisah akan muncul. Ini kalau kita pegang, terutama orang-orang muda ini, pemirsa atau siapapun yang orang muda, remaja, pemuda, coba mulai menginjil, akan hidup lebih berwarna. Selain lebih banyak teman, mungkin lebih banyak akan protes dengan apa yang kita sampaikan, tetapi itu akan membuat lebih berwarna. Coba itu di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan kita tidak tahu bagaimana mau menginjil. Itu tantangan. Kita tidak tahu. Memulainya ya pendeta ya. Saya harus mulai gimana, apa yang saya harus ajar. Apalagi tambah yang pendeta sampaikan tadi. Yang mau ajarkan, dia tidak lakukan. Jadi kan sungkan jadi begitu pendeta. Dia bilang, Yesus itu adalah seorang yang apa? Senang berbuat baik. Tapi saya sendiri tidak senang, tidak suka atau jarang atau mungkin tidak sering berbuat baik. Akhirnya dia tidak berani untuk menyampaikan kabar baik itu. Tidak konsisten antara apa yang diucapkan, apa yang diajarkan dengan yang perbuatannya seperti itu. Jadi itu tantangan-tantangan umum yang sering dihadapi, malu, dan mungkin yang paling terakhir adalah mungkin sampai dengan takut ya. Rasa takut. Kalau menginjil ada beberapa tempat tertentu tidak mudah untuk orang menginjil. Bawa Alkitab saja tidak mudah. Tapi saya punya pengalaman dan saya punya banyak dokumentasi baik video maupun foto waktu saya pernah ada di satu tempat negara komunis. Tetapi di mana perkembangan pekabaran Injil di gereja-gereja itu di sana sangat ini. Saya waktu di tempat tersebut, saya coba berdoa setiap Sabat kalau saya ada kesempatan, saya akan pergi ke gereja yang berbeda. Dan saya ambil gambar, setelah saya ambil gambar, saya ada video. Saya masih ini termasuk ada kegiatan Pathfinder. Dan saya ketemu dengan orang-orang yang memperlakukan Alkitab itu dengan sangat ya mungkin berlebihan mungkin kalau kita lihat dari sisi kita, tapi begitulah mereka menghargai firman Tuhan itu. Dan mereka keluar setelah Sabat keluar dan setelah gereja keluar menuju ke taman kemana, berbagi cerita mengenai apa yang dia dapat di Alkitab. Itu saya itu tidak bisa di sana, tapi mungkin tidak applicable di Indonesia kan atau di mana. Tapi setiap tempat punya cara sendiri, punya kultur sendiri di mana kita bisa untuk masuk dari situ. Ada banyak pengalaman lain, tetapi itulah tantangan yang saya hadapi secara pribadi. Pernah malu, pernah takut, dan juga mungkin yang tadi salah satunya adalah tidak tahu bagaimana untuk memulai menginjil itu. Oke, terima kasih Om Jimmy. Pak Pendeta, gimana soal Pak Pendeta? Tantangan pasti banyak. Yesus sendiri pun menghadapi banyak tantangan dari umatnya. Ya, umat pilihannya kan bangsa Israel yang sudah dipilih dari sejak Abraham. Tapi justru tantangan yang dihadapi Yesus adalah dari bangsa Israel sendiri. Ya, ahli Taurat ya yang penentang yang paling utama. Kita pun sekarang pasti banyak penentang. Banyak tantangan kita. Yang paling utama tantangan dari diri kita adalah konsisten untuk menginjil ini berat. Ya, berat. Tetapi Paulus menyatakan dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Selama aku hidup harus apa? Memberitakan Yesus itu. Setelah aku mati, ya aku percaya bahwa Yesus mau datang. Dalam hal ini, bagaimana supaya kita konsisten berkesinambungan menyampaikan kabar baik ini pada orang lain. Itu paling utama. Karena seperti orang makan, kalau satu hari makan 5 kali, tapi besok nggak makan, itu nggak akan sehat. Kenapa kita sehat? Konsisten makan 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Atau ada orang 2 kali makan sehari. Tapi rutin. Kalau dia makan hari ini 3 kali atau 4 kali, besok hanya 2 kali atau minggu depan satu kali, itu nggak konsisten. Akan masalah dalam pertumbuhan kehidupannya. Untuk kerohanian kita pun seperti itu, harus konsisten dia. Ya, konsisten. Banyak berdoa kepada Tuhan, ya. Menyampaikan ini tidak gampang, ya.
Jangan lupa menyampaikan ini nggak gampang. Tetapi bagi saya secara pribadi, bila mana sudah memulai, ya akan muncul sendiri apa yang mau disampaikan. Karena dikatakan oleh Yesus, yang berbicara bukanlah kamu, tapi Roh Kudus yang apa? Memberitakan itu kepadamu. Kira-kira seperti itu. Itulah tantangan yang harus kita perhatikan. Tapi ingat, hanya Yesuslah yang sanggup memberikan terbaik, yaitu melalui apa? Roh Kudus. Saya tambahan tadi, pendeta boleh tambah sedikit, pendeta. Bagus sekali. Jadi ternyata menginjil itu tidak hanya terkait dengan pertumbuhan jemaat. Kan ada tambah anggota, generasi regenerasi tadi Gogo bilang. Tapi pertumbuhan kerohanian kita juga dengan menginjil. Itu jangan lupa. Dengan menginjil kita semakin apa? Bertumbuh kerohanian kita. Kita punya satu target. Sahabat saya harus bawa dia untuk kepada Tuhan. Tertantang kan kita. Bertumbuh dengan begitu kita semakin apa? Dan kita tidak bergantung pada kemampuan kita. Pendeta sudah sampaikan tadi kan Roh Kudus yang menyanggupkan kita, pendeta. Dengan begitu kan kita akan berdoa buat teman saya, buat sahabat saya. Kita berdoa, kita sampaikan apa yang saya tahu. Meskipun itu pilihannya dia nantinya. Tetapi tugas kita, keharusan kita, dan kita apa? Bertumbuh dalam kerohanian. Semakin maju. Saudara lihat, kalau ada teman, terus yang sekarang teman sahabat, Natalia atau Gogo, yang mau untuk kita bawa mengenal akan Yesus, tiba-tiba berhasil datang ke gereja. Apa yang dirasakan? Senang. Bersuka cita. Nah, dengan begitu lebih naik kita kan? Secara kerohanian. Sudah dijawab sendiri sama Gogo sama Natalia. Bahkan dikatakan satu jiwa terima Yesus bukan hanya manusia yang bergembira. Malaikat surga bersuka cita. Surga juga bersuka cita kalau ada satu jiwa terima Yesus melalui baptisan. Kenapa harus baptisan? Bukti dia terima Yesus adalah apa? Baptisan. Kalau dia bilang saya terima Yesus tapi hanya gitu aja, kita enggak tahu. Makanya harus apa? Bukti bahwa kita terima Yesus itu adalah apa? Baptisan. Jadi surga bersuka cita. Bukan hanya Gogo yang suka cita, bukan hanya pendeta, tapi surga juga bersuka cita. Makanya bagi kami, membaptis itu adalah sukacita yang paling besar bagi seorang pendeta. Amin. Oke. Keren. Ini menarik tadi Om Jimmy sempat mengatakan salah satu tantangannya adalah bagaimana cara mengawalinya. Kadang kita bingung. Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira hal apa saja yang harus kita perbuat untuk melakukan sebuah penginjilan, khususnya ini untuk teman-teman orang muda? Apakah kita harus menunggu ada momen tertentu atau gimana nih Om? Oke, secara pribadi kalau saya mau sampaikan secara pribadi, Paulus waktu dia menyampaikan sesuatu kepada Timotius, coba kalau kita bisa lihat dalam 2 Timotius 4 ayat 2 ini. Siap sedialah untuk memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Artinya itu tidak harus menunggu kapan. Tapi kalau menunggu momen yang tepat adalah bagaimana kita melihat peluang. Ini menginjil ini juga adalah peluang ya, pendeta ya. Ada peluang, kita lihat peluang di mana? Oh, di sana atau kepada siapa. Tetapi hal-hal apa ini? Kalau pertanyaan tadi Natalia kan ada hal-hal apa yang ini? Tentunya kalau untuk penginjilan yang pertama kita harus punya satu komitmen. Komitmen, pendeta bilang tadi kan tidak bisa makan 3 hari kemudian saya tidak makan. Kita komitmen dan konsistensi. Tiap hari bagaimana komitmen? Saya mau menginjil. Saya mau memulai sesuatu yang baru dalam kehidupan saya yang sebelumnya belum saya pernah lakukan. Saya mau lihat kalau saya mulai ini apa yang akan Tuhan tujukan pada saya. Bahkan untuk meminta jiwa ini, mencari seseorang. Saya pernah saksikan kalau tidak salah. Bukan sekedar karena ini. Ada 2 kesaksian yang sangat mendorong saya. Kenapa meningkatkan lagi dari level menginjil hanya sekedar berbagi mengenai yang saya tahu, mengenai Tuhan. Tetapi membagikan buku, menyaksikan mengenai Yesus yang lebih dalam. Yang pertama adalah kejadian anak saya yang paling kecil. Kami pernah bertugas di Atambua, di Belu, beberapa bulan yang lalu ini, Mbak. Saya sering tinggal dia ke tempat kerja. Kemudian ada ibu kos, kami kos di sana. Di situ terjadi interaksi antara anak saya dengan ibu tersebut. Tapi yang singkat cerita, saya kaget ketika di WA oleh ibu tersebut kepada saya bahwa
Pak Jimmy, saya semakin hari semakin mengerti dan merasa diberkati setelah bicara dengan putra Bapak. Wah, luar biasa. Ada, saya masih simpan WA-nya. Dia bercerita dengan sangat sederhana tentang apa yang dia ketahui mengenai apa yang diyakini. Keren. Saya tidak tahu dia mengerti itu adalah sebuah penginjilan atau tidak, tetapi yang pasti ada perubahan dalam hidup ibu tersebut. Saya tidak spesifik seperti apa, tapi berubah. Dari yang sebelumnya makan ini tiba-tiba berhenti makan tersebut. Makanan yang tidak bisa dimakan atau haram menurut Alkitab. Itu satu, ada perubahan dan masih kontak sampai dengan saat ini. Itu luar biasa, itu bagi saya. Itu kesan pertama. Yang kedua, dengan memulai penginjilan ini yang memulai di tahun yang sekarang ini, saya berdoa memulai. Faktor yang kedua adalah komitmen adalah doa. Kita tidak bisa kalau tidak berdoa. Ya pendeta ya. Kita berdoa. Dan berdoa itu bukan kita mau cari-cari. Tiba-tiba datang ada satu. Penginjilan yang ke dalam tadi kata pendeta juga kan tidak hanya keluar. Tiba-tiba ada seorang kawan lama saya di jauh yang sudah lama mundur, tiba-tiba ngubungi gini-gini. Dan saya juga menginjil juga itu pendeta ya. Saya bilang, saudaraku, kawanku, sahabatku, kamu harus balik. Tuhan sudah baik sama kamu, balik dengan apa yang Alkitab ajarkan. Dan puji Tuhan, perjalanan itu sudah berjalan sampai dengan saat ini. Dan itu yang saya bilang, hidup saya jadi berwarna dengan itu. Baik yang dilakukan orang lain, pengalaman orang lain, maupun yang saya alami dalam kehidupan. Jadi itu hal-hal yang tanpa harus menunggu kapan untuk mulai, lihat itu. Minta berdoa kepada Tuhan. Ya, komitmen berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau menginjil. Tolong tunjukkan cara, bantu saya untuk mengerti bagaimana cara menginjil. Itu demikian kalau dari saya. Luar biasa. Gimana, Bu? Apa ada tambahan atau enggak nih? Kalau dari saya semua sudah memuaskan. Kalau dari Pak Pendeta kayaknya tadi kita belum mendengarkan pendapat Pak Pendeta nih. Betul. Iya. Di dalam Alkitab ada 2 orang hamba Tuhan Adam dan Hawa. yang menyatakan saya tidak pintar dan pandai berbicara. Masih ingat mungkin orang muda? Siapa 2 orang menyatakan saya tidak mempunyai apa? Saya tidak fasih lidah. 1. Yesaya pendeta ya. Musa. Ya. Yang kedua Jeremia. Jeremia. Ya. Tapi yang membuat mereka sanggup, kalau Jeremia jelas dibilangkan apa? Diambil bara api, dibikin ke bibirnya, itu namanya Roh Kudus. Hanya Roh Kudus lah yang memampukan mereka melakukan itu. Memulainya bagaimana? Nggak usah pikirkan sekarang. Bertemu dengan seseorang, berkenalan, bisa akan datang sendiri kata-kata yang akan tersampaikan jika kita berserah pada Tuhan. Coba dulu nanti, baik pemirsa maupun kita semua, berdoa dulu pagi-pagi. Tuhan, hari ini saya mau ke sana. Saya rindu seorang akan berkenalan dengan saya mau berkenalan dengan dia, dan saya sampaikan sesuatu hal. Karena saya ingin menjadi pembawa berita Injil. Akan ada itu nanti. Ya, yakinlah. Dan apa yang akan dimulai? Kalimat apa yang kita akan mulai? Roh Kudus yang akan menyampaikan itu. Tidak usah kita pikirkan sekarang. Saya sering berkata seperti ini. Nanti saya akan menyatakan ini. Ya kan? Mau menginjil lah satu tempat. Saya menyampaikan ini. Berubah. Setelah tiba di situ, saya berdoa, berubah dengan apa yang saya rencanakan. Dengan apa? Bisa saja dengan kehidupan rumah tangganya, ekonominya, dengan kehidupannya yang banyak hal. Lalu Roh Kudus bilang, inilah mulai. Setelah mulai pertama, akan berlanjut ini terus. Memulai itu yang sulit. Siapapun dia, sepintar apapun pendeta, memulai ini sulit. Tapi kalau udah Roh Kudus yang bekerja, ada saja muncul kalimat yang akan kita mulai. Ya saya bilang tadi, ya kalau misalnya dia baru berduka misalnya, ya seorang baru berduka kehilangan yang dikasihinya, ya kita sampaikan menurut Bapak, mungkin istri atau suami yang menurut Ibu, suami Ibu kemana? Udah di surga, ya kan? Di surga. Kita baca Alkitab, ya dia tidak kemana-mana.
Di dalam apa? Dalam kubur. Dari sinilah kita mulai. Hanya pengharapannya nanti kita akan bertemu dengan yang kita kasihi. Ya, ini ayatnya. Apakah semua orang akan mati? Oh tidak. Baca ayatnya, ada ayatnya bahwa satu rahasia yang perlu sampaikan kepadamu, kata Paulus, bahwa kita semua tidak akan mati. Orang bilang kan, setiap orang akan mati kan? Kalau kita bilang apa? Tidak semua orang akan mati, tapi kita semua akan diubahkan. Orang mati dan orang hidup akan diubahkan. Nah, jadi kalau ada saya seperti itu kan mulai kan, dia bertanya lagi nanti, bertanya. Nah, ada pertanyaan sering ditanya mengenai hari Sabat, ditanya mengenai apa, makanan haram dan halal. Saya bilang, oh ini pelajaran masih jauh ke depan. 5 pertemuan lagi kita akan bertemu ini. Apalagi? Jadi jangan langsung kita sampaikan dulu di luar konteks yang sudah kita mulai. Ya. Jadi sehingga dia pun senang sama kita. Oh 5 pertemuan lagi. Terus minggu depan tentang ini. Habis itu tentang ini. Baru ketemu tentang ini. Jadi kayak KKR ya. Iya. Tapi itu muncul sendiri pada waktu kita bertemu itu. Makanya bilang jangan pernah pikirkan dulu. Yang penting pikirkan saya mau menyampaikan ini. Jadi berat memang penginjilan ini. Sedangkan Yesus sendiri pun coba kita pikirkan. Yesus memberi makan orang 5.000 pernah sekali, 4.000 itu hanya laki-laki kan? Pernah menyembuhkan orang, membangkitkan orang. Justru dia gagal, kita bilang gagal. Orang yang pernah makan dari dia itulah yang menyatakan salibkan dia. Tapi bagi kita katakan itu tidak gagal. Yang penting dari kita sudah menyampaikan itu. Gitu. Jangan pernah pikirkan kegagalannya, pikirkanlah kita mau melakukannya. Kira-kira seperti itu. Oke. Mungkin ini bisa yang sudah disampaikan sama Pak Pendeta dan Om Jimmy itu bisa menjadi motivasi, nasihat kepada bagi orang muda, pemirsa di rumah juga ya. Orang-orang muda ya. Khususnya orang muda. Jangan takut di dalam perjalanan penginjilan karena pasti Roh Kudus, kemudian ketika kita mau komitmen, konsisten, ketika kita mau berdoa juga pasti semuanya itu akan dibukakan intinya gitu jalannya. Iya, Roh Kudus akan menuntun, betul. Tuhan akan menuntun. Yang intinya jangan pernah kita menganggap diri kita bijak. Jangan pernah merasa kita ini pintar. Kami sebagai pendeta yang sudah puluhan tahun menginjil, kami ini menganggap tidak ada apa-apanya. Ya, kami juga pernah gagal menginjil. Ada orang yang pernah sudah bertemu sekian bulan, tapi gagal untuk apa? Terima Yesus. Tidak berubah dia. Tapi banyak orang berubah. Jadi artinya jangan pernah pikirkan kegagalannya. Pikirkanlah bahwa kita mau bekerja. Ada komitmen dari kita. Dan harus konsisten. Komitmen dan konsisten. Kita harus berubah dulu. Jangan pernah mengubah orang lain. Karena ayat menyatakan dalam Matius 7:12, apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah lebih dulu kepada mereka. Kasihani mereka supaya mereka juga mendapat kasih sayang dari Tuhan. Amin. Luar biasa. Iya luar biasa, sangat luar biasa ya pendapat dari pendeta tadi. Mungkin pembicaraan kita pada hari ini. Tapi kita belum dengar tadi motivasi dari Om Jimmy. Bagaimana? Iya. Pendeta sudah sampaikan itu motivasi itu. Jadi sekedar melengkapi mungkin ya. Boleh. Jadi jadikanlah menginjil itu sebagai lifestyle, gaya hidup kita, gaya hidup. Dan ketika dijadikan gaya hidup, kita akan melihat momen-momen mana dengan tuntunan Roh Kudus di mana kita memang harus masuk. Mungkin dalam perjalanan, lagi di bandara, lagi duduk-duduk ada orang. Kemarin kami lagi duduk di samping gereja, ada seorang ibu yang saya kaget sudah 7 tahun ikut bersama dengan seorang ibu. Kemudian ada seorang bapak datang samperin, Bu, ibu sudah tahu mengenai kekristenan? Karena lihat mungkin itu. Sudah tahu. Saya sudah 7 tahun dengan keluarga itu dikatakan. Tapi saya lihat cara pendekatannya berbeda. Pada saat saya coba diam di samping terus saya coba ngobrol begini.
ternyata ada hal yang menarik dari keluarga tersebut yang menjadi kesaksian bagi ibu, dia tetap tinggal di situ. Dan saya yakin cepat atau lambat seperti apa. Jadi kalau pendeta bilang tadi, pendeta saya mungkin melengkapi apa yang pendeta sampaikan, bahwa mungkin gagal dia pada saat itu belum sampai di baptis ya pendeta. Tapi kita tidak gagal dalam menyampaikan firman Tuhan kepada orang itu. Itu sudah ditabur. Sebagai orang awam, pendeta punya dengan tantangan tugas, dengan tanggung jawab. Bagi orang awam, kita sesama orang awam yang bukan pendeta, kita harus menjadikan itu sebagai gaya hidup, lifestyle dalam kehidupan kita. Dan yang paling terutama dari situ adalah ketika orang lain terlibat dalam penginjilan, saya dan saudara, teman-teman ada di mana? Itu di situ. Melibatkan diri dalam penginjilan dalam berbagai bentuk. Yang bisa berkhotbah, silakan berkhotbah. Yang mungkin hanya bisa dengan berbuat baik yang sangat sederhana, lakukanlah itu. Bagi saya itu adalah sebuah penginjilan, karena kita memberikan kabar baik. Yesus membantu orang lain, kita juga bantu orang lain. Dari apa? Usia berbeda, profesi berbeda, tapi jadikan itu sebagai gaya hidup. Kemudian apa? Lakukan itu dalam kehidupan kita. Jangan tunda, libatkan diri. Jangan kita pada saat ada penginjilan kita malah mundur. Ada KKR, KKR hanya satu dari sekian banyak. Ada KKR kita apa? Dengan berbagai alasan tidak turut serta meskipun hanya menyanyi penginjilan loh, itu kan menyanyi. Itu salah satu ini. Itu kira-kira dari saya, Saudara Gogo. Ya. Amazing. Ya. Karena cukup aku bilangnya ya. Jadi mungkin kesimpulan dari motivasi yang sudah diberikan dua narasumber kita ini adalah, kalau dari Pak Pendeta, jangan pernah takut mengambil langkah, jangan pernah malu, ambil aja. Untuk masalah akhirnya, ujungnya itu belakangan. Yang penting bagaimana cara kita memulainya. Kalau tadi dari Om Jimmy, harus dijadikan lifestyle. Iya. Agak berat, tapi pasti bisa ya, Go. Pasti bisa dong. Jangan bilang agak berat. Harus ingat, Roh Kudus selalu menuntun. Kalau seperti itu kan dia sudah memikirkan kegagalan. Iya. Jangan pernah pikirkan kegagalannya. Pikirkanlah kapan mulainya. Siap. Seperti itu. Oke. Ini masih mau kesimpulan lagi atau kita langsung lanjut mungkin aja? Mungkin sedikit aja. Iya. Bilangnya kalimat penutup dari masing-masing narasumber, dari Pak Pendeta, dari Om Jimmy, sebagai penutup kita mengenai perjalanan penginjilan pada hari ini. Siapa saya dulu? Iya, boleh. Pendeta. Baik. Jadi sampai Yesus datang, kita harus tetap menginjil. Atau sampai maut datang, kita jangan pernah berhenti untuk mengabarkan Injil dimanapun kita berada. Ya, karena pengalaman kami hari Jumat kemarin di satu tempat, lagi ngobrol-ngobrol di satu warung. Ya, apa dia bilang? Bapak pendeta ya? Kok Bapak nanya itu? Saya lihat dari cara berbicara. Ya kan? Daripada dia bilang, bapaknya kayak preman, kita pendeta kan gak enak kan? Iya. Memang saya pakai kaos. Kayak namanya di warung, lagi nunggu pendeta belanja. Bapak pendeta ya? Jadi saya bilang enggak mungkin kan? Memang Bapak tahu orang Advent. Saya pernah punya kenalan orang Advent. Jadi dalam hal ini, dimanapun kita berada, ya kita harus tetap tunjukkan bahwa kita adalah umat Tuhan. Melalui cara kita berbicara, melalui cara pandang, cara melakukan sesuatu, ya itu menunjukkan kita umat Tuhan. Itu tadi lifestyle itu seperti itu. Ya, dimanapun kita berada, biarlah kita tunjukkan kita adalah umat Tuhan. Sebelum kita berbicara pun, tunjukkanlah bahwa kita adalah umat Tuhan. Melalui kehidupan kita pun, kita bisa menginjil pada orang lain. Dah harus berbicara langsung. Mungkin gak semua orang bisa berbicara, ya, tapi bisa dengan apa? Dengan cara bersahabat, membantu orang lain. Inilah yang harus kita lakukan. Penginjilan itu, sekali lagi, penginjilan itu adalah menyampaikan kabar baik bahwa Yesus Juru Selamat akan datang kembali untuk menjemput siapa? Orang yang percaya kepadanya. Amin. Bagaimana dari Om Jimmy? Oke, singkat dari saya. Boleh.
masa muda adalah masa yang sangat indah. Betul tidak ini? Betul. Dan orang-orang muda tidak bisa mengulangi lagi itu masa-masa mudanya. Iya. Jadi jangan tunda untuk apa? Menginjil. Kalau mau hidup lebih berwarna, mulailah menginjil. Orang muda, orang yang suka tantangan. Betul tidak kan? Betul. Kalau suka lagi tertantang hidup itu, mulailah menginjil. Mau lebih apa? Lebih banyak dinamika dalam hidupan orang muda, mulailah untuk menginjil. Tuhan pasti akan selalu menyertai kita. Apa kata Yesus? Aku akan menyertaimu sekalian sampai kapan? Akhir zaman. Sampai akhir zaman. Itu dari saya. Amin. Amin. Luar biasa topik pembicaraan kita pada hari ini mengenai perjalanan penginjilan, khususnya dari masing-masing narasumber. Kita dapat banyak masukan juga, Go, terkhusus untuk para pemirsa di rumah dan juga anak-anak muda. Selanjutnya, sebelum kita menutup podcast kita, ada satu kutipan ayat penutup untuk boleh menguatkan iman kerohanian kita, khususnya sebagai orang Kristen. Saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Jadi kurang lebih maksud dari ayat Alkitab yang tadi saya bacakan? Sedikit aja. Oke. Ya seperti yang sudah disampaikan Pak Pendeta tadi, bahwa ketika kita ingin bersaksi atau ketika kita ingin menginjil, kita harus mengisi dulu di dalam pikiran kita tentang kabar sukacita, kabar tentang Yesus tersebut. Jadi kita bisa share itu kepada setiap orang yang kita temui. Ya, tidak ada pengecualian. Begitulah kira-kira, Kak Natalia. Oke, terima kasih Gogo. Ada tambahan? Mungkin sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini, kita juga mau mengingatkan kepada teman-teman supaya jangan melewatkan satu episode pun untuk menonton podcast Ngepray. Ada di mana aja, Bu? Bisa kita akses? Di YouTube, di Spotify gak ada ya? Oh, ada di Spotify ada. Di Instagram, YouTube, Instagram? Spotify, Instagram ada Instagram. Oh, sayang sekali di Instagram belum ada. Berarti cuma di YouTube dan Spotify. Alright. YouTube dan Spotify, jangan lupa di subscribe, komen, dan like supaya tidak tertinggal. Alright. Oke, untuk mengakhiri podcast kita pada hari ini, karena tadi kita sudah mengawali dengan doa, jadi kita akan menutup dengan doa juga. Ini saya yang mimpin ya? Betul. Oke, kalau begitu mari kita menutup acara kita dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang acara podcast kita ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah belajar tadi bagaimana caranya kami dapat menginjil dan memberitakan kabar sukacita kepada setiap orang yang kami temui. Kiranya ya Tuhan Engkau dapat memberikan kami keberanian dan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk menginjil dengan baik dan benar ya Tuhan, untuk menjalankan perintah-Mu, untuk menjalankan kewajiban kita sebagai pengikut-Mu di bumi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa hamba-Mu Gogo, kiranya Engkau dapat memberkati kami selalu, mengampuni dosa dan kesalahan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta Raymond Sianipar. Terima kasih Om Jimmy Tokyo untuk hari ini. Terima kasih untuk pemirsa di rumah. Jangan lupa untuk menonton episode podcast Ngepray selanjutnya. Bye-bye.